Kita mulai, Mas Rafiq, sekarang. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini waktu Amerika atau pagi hari waktu Indonesia. Alhamdulillah kita diperjumpakan kembali di dalam acara rutin kita, yaitu Kalamu, kajian Islam PCM Amerika Serikat. Dan untuk sore ini sudah hadir di tengah-tengah kita pembicara kita, yaitu Ustadz Muhammad Rafiq Muzakir, Mas Rafiq, atau kita panggil dengan Mas Rafiq, Sekretaris PCM Muhammadiyah. Nah, untuk topik yang akan kita kaji pada sore hari ini memang sedikit banyak topik yang akan kita kaji ini akan exercise intelektual kita, karena memang ini kerja-kerja intelektual yang nanti bisa banyak menginspirasi juga para aktivis muslim di belahan dunia lain terkait dengan tema-tema yang sepertinya tema yang akan kita kaji ini merupakan tema sepanjang masa. Jadi soal tema Islam dan modernisme. Jadi sejak dulu kala kaum muslimin, saya kira semenjak kemunculan modernisme itu tidak pernah habis membicarakan ini, para intelektual muslim di berbagai belahan dunia, baik mereka yang menolak maupun yang menerima modernisme, itu menjadikan ini menjadi diskurs utama. Dan kalau kita lihat juga para intelektual muslim Indonesia terkemuka, itu juga tidak bisa keluar dari tema ini, jadi perbincangan ini. Jadi kalau kita bicara soal Islam dan modernisme itu, relasi antara Islam dan modernisme itu selalu kita kategorikan menjadi tiga. Ini melakukan simplifikasi ini, saya kira. Nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Yang pertama adalah mereka-mereka yang mengakomodasi modernisme dalam semangat Islam. Jadi mereka menerima, mengaccept, merengkuh, merangkul, bahkan menjadikan modernisme itu sebagai ilan vital di dalam kerangka kemajuan umat muslim. Tesisnya adalah bahwa umat muslim itu mengalami kemunduran itu karena dia gagap untuk mengadopsi nilai-nilai modernisme. Nah, kemudian makanya tesisnya tidak ada jalan lain kecuali adalah bagaimana bisa merengkuh, mengakomodasi nilai-nilai modernisme. Apa itu nilai-nilai modernisme? Nah, kalau kita bicara soal modernisme itu setidaknya ada tiga hal nih, tiga topik. Dan ini diskusinya nanti panjang lagi. Pertama adalah soal individualisme, jadi otoritas individu. Kemudian yang kedua adalah nanti kaitannya dengan reason, jadi kekuatan akal yang menjadi motor utama, yang kemudian kuncinya nanti kepada scientific dan juga proses sekularisme di bidang politik, seperti itu. Nah, itu beberapa tema kalau kita kaji. Nah, respon terhadap modernisme yang akomodatif ini, kalau kita baca di Indonesia, kita mengenallah yang disebut dengan gerakan Muhammadiyah ini, gerakan kita ini kan juga bagian dari modernisme, akomodasi modernisme, yang kemudian itu terinspirasi dari figur-figur tokoh-tokoh modernisme awal Islam abad ke-20 seperti Muhammad Abduh, Rashid Ridha, dan lain sebagainya. Cuman memang yang kemudian terejawantahkan di Indonesia di dalam kehidupan di Indonesia itu bukan gerakan politiknya yang kuat. Meskipun dulu sempat Muhammadiyah ikut di dalam Masyumi ya, tetapi kemudian keluar, lebih kemudian fokus ke gerakan sosial, keagamaan di dalam pendidikan, kemudian di dalam gerakan-gerakan sosial. Nah, lawannya yang ini kemudian selalu saya sebut ini simplifikasi. Sebenarnya ini keliru, tidak, kurang tepat maksud saya. Lawannya itu adalah tradisionalisme, yaitu mereka yang menolak modernisme, dianggap bahwa modernisme itu justru bisa merupakan penyakit bagi umat muslim. Mereka bisa tercemari oleh modernisme, makanya kemudian mempertahankan nilai-nilai tradisi, memegang kuat, kemudian melestarikannya. Nah, di antara dua tengah yang disebut dengan eklet tersebut, nanti munculnya itu
Mas Imam termute, Mas. Neo-modernism dan neo-traditionalism. Nah, ini nanti soal tipologi ini nanti ini sekedar pengantar saya saja, tapi minimal kita sudah mengetahui pemetaan umum bagaimana ini merespon modernisme. Nah, buku yang akan kita diskusikan dari Profesor Halak, beliau adalah profesor dari Columbia, nanti Mas Rafiq nanti akan banyak bercerita tentang beliau. Karyanya ini adalah salah satu kritik terhadap modernisme. Dan beliau kemudian nanti terinspirasi dari salah seorang tokoh ulama, saya kira, karena itu menjadi subjudul dari buku beliau, Reforming Modernity, bla bla bla, ada Muhammad Tohanya ya, begitu ya, ada Tohanya itu. Nah, itu juga bagian dari inspirasi pemikiran beliau. Jadi Muhammad Toha ini adalah ulama dari Maroko. Saya kira itu pengantar awal dari saya. Kalau kita bicara ini lebih panjang lagi untuk konteks Indonesia, kalau misalnya kita mau bicara soal gerakan modernisme Islam, kita bisa baca bukunya Delar Nur, itu sangat legendaris, disertasi beliau, itu di Cornell University, ilmuwan politik Islam pertama di Cornell, Pak Profesor almarhum Delar Nur, dan buku ini adalah gerakan politik Islam modernis, kalau nggak salah, Muslim modernis 1920 sampai 1908 kalau nggak salah, sampai 1942 kalau nggak salah itu. 40-an. Nah, itu disertasi beliau itu kalau kita bicara soal gerakan. Tapi kalau soal nanti gerakan-gerakan Islam modernisme yang kekinian yang disebut dengan neomodernisme, neotradisionalisme, saya kira Bapak Ibu sudah mengenal tokoh yang disebut dengan misalnya Nurholis Majid. Nah, itu beliau tipologinya masuk ke neomodernisme. Kemudian ada yang mengklaim Gus Dur ini adalah neotradisionalisme. Jadi seperti itu tipologi kasarnya. Saya kira itu pengantar dari saya. Nah, untuk lebih jelasnya apa isi buku ini, konsep dan pemikiran apa yang ditawarkan oleh Profesor Halak di buku ini, kita akan dengarkan ini nanti dari Mas Rafiq untuk diskusi kita bersama. Tafadol, silakan Mas Rafiq. Terima kasih Ustadz Imam Subhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu hatta tardoh, walakal hamdu ba'da ridho, walakal hamdu idza radit. Allahumma lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahji ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan yang hadir pada kajian sore hari ini, baik melalui media Zoom maupun melalui media Facebook, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat, mudah-mudahan kita semua selalu dalam inayah, dalam hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pengantar dari Mas Imam tadi sudah sangat pas, sangat menarik, karena memberikan positioning, mendudukkan tema ini di belantara tema yang besar. Jadi kita akan berbicara mengenai topik kemodernan. Jadi terjemahan yang mungkin baik dari modernity itu adalah kemodernan melalui lensa dua orang tokoh, dua orang pemikir besar dari dunia intelektual hari ini. Yang pertama adalah Profesor W.L.B. Halak, yang kedua adalah Profesor Abdurrahman Toha. Nah, saya singkat menjelaskan dulu kenapa saya mengangkat buku ini dan pemikiran dua tokoh ini. Alasan yang sebenarnya sifatnya praktis adalah karena tadi sudah disebut oleh Mas Imam bahwa Muhammadiyah itu adalah gerakan yang menyebut dirinya sebagai gerakan modernis. Jadi secara terbuka dan tanpa kesulitan Muhammadiyah menyatakan mengimbres, merangkul yang disebut dengan kemodernan itu. Nah, istilah ini perlu dilihat berulang kali, dilihat terus termasuk juga secara kritis. Ini menemukan momentumnya, Muhammadiyah akan bermuktamar. Kalau tidak ada halangan, mungkin tahun depan, tahun 2022. Nah, biasanya sebelum muktamar ada dialog-dialog, ada webinar, ada diskusi-diskusi tentang topik-topik penting untuk meninjau kembali identitas, pemikiran, ideologi. Hemat saya yang perlu kita pikirkan
sini sebagai kontribusi kepada persyarikatan di tanah air adalah diskusi mengenai kemodernan. Gitu. Izinkan saya share screen, mudah-mudahan sudah terlihat di layar Ibu Bapak semuanya. Jadi judulnya memang agak panjang buku ini, Reforming Modernity, Ethics and the New Human in the Philosophy of Abdurrahman Toha. Buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab di tahun yang sama dengan tahun terbitnya buku ini dalam bahasa Inggris dengan judul Islahul Hadasah. Nah, sebenarnya dari segi judul ini menarik buku ini karena jarang sekali orang membicarakan topik kemodernan tapi dengan pendekatan kritik gitu. Jadi umumnya tadi mappingnya sebagian sudah disebut oleh Mas Imam, oleh Ustaz Imam, bahwa ketika orang berbicara kemodernan, kecenderungannya adalah orang seolah-olah buru-buru ingin menyatakan saya modern gitu. Jadi kemodernan itu adalah sesuatu yang membanggakan gitu. Jadi banyak kecenderungan di kalangan intelektual muslim, lebih laity, yang ingin melihat kemodernan itu secara kritis. Nah, Abdurrahman Toha bersama dengan Profesor Wa'il B. Halak ingin melihat topik kemodernan itu dengan tinjauan yang lebih kritikal gitu. Ini outline-nya, kalau kita punya waktu kita akan bahas 6 topik ini. Yang pertama adalah tentu saja melihat biografi Wa'il B. Halak dan Abdurrahman Toha. Buku ini ditulis oleh Wa'il B. Halak tetapi tentang pemikiran Abdurrahman Toha. Ada deskripsi, ada penggambaran, tetapi juga ada dialog, ada kritik gitu. Yang kedua, presentasi saya akan menggambarkan buku ini secara umum. Kemudian saya akan melihat ya secara lebih agak detail tesis-tesis utama penulis buku ini, Profesor Wa'il B. Halak, dalam dalam bab introduction atau pengantar. Kemudian saya masuk ke bagian yang juga mudah-mudahan bisa didiskusikan secara detail, Rethinking Islamic Tradition. Yang selanjutnya bab Rethinking Islamic Tradition itu bab pertama, bab yang kedua Spirit of Modernity. Nah, mudah-mudahan kita ada waktunya mengcover itu semua. Dan yang terakhir, apa relevansinya dengan Muhammadiyah yang akan bermuktamar di tahun depan gitu. Yang pertama mengenai biografi Abdurrahman Toha dan Wa'il B. Halak. Ini menarik karena nama yang pertama itu seringnya di dalam buku-buku ditulis Toha Abdurrahman. Tetapi di buku ini, di buku yang ditulis oleh Prof. Wa'il B. Halak ini, dia klasifikasi. Sebenarnya nama saya itu adalah Abdurrahman Toha. Toha itu bapak. Nama saya itu Abdurrahman. Tapi dulu ketika buku saya pertama terbit, ditulis oleh penerbit Toha. Nah, sampai sekarang itu buku-buku lainnya tertulis Toha Abdurrahman. Jadi momen penerbitan buku itu dijadikan kesempatan untuk mengklarifikasi yang sebenarnya. Nah, Profesor Abdurrahman Toha ini adalah pemikir dari Maroko, dari Maghrib, Al-Maghrib Al-Islami. Lahirnya tahun 1944. Sekarang 2021. Berapa itu usianya? Kalau saya tidak salah hitung 77 tahun usia beliau. Pendidikannya ditempuh dari undergraduate di salah satu universitas di Rabat di Maroko sendiri. Kalau saya tidak salah Jamiah Muhammad Al-Khamis. Jadi Universitas Muhammad yang kelima. Muhammad itu mungkin nama raja atau nama ruler, pemimpin di Maroko. Kemudian pendidikan pasca sarjananya ditempuh di Sorbonne di Prancis. Nah, oleh karena itu Profesor Abdurrahman Toha ini pemikir Muslim yang bisa melihat dua dimensi sekaligus. Pertama adalah tradisi, dia kuat sekali pemahamannya tentang pemikiran klasik. Yang kedua, dia juga penikmat sekaligus pengkritik pemikiran filsafat Barat. Kata Wa'il B. Halak yang menerasikan pemikiran beliau,
Abdurrahman Toha itu bisa disebut sebagai salah satu pemikir terbesar dunia Islam di abad modern, yang sebenarnya sayang sekali unknown, yang kurang dikenal, tidak begitu familiar seperti nama-nama yang lainnya. Karena hemat saya, kenapa tidak begitu familiar? Karena ya pendekatan beliau yang cenderung lebih kritikal tadi, modernan. Sementara trennya adalah orang ingin buru-buru menjadi modern, gitu kan? Nah, beliau pembaca filsafat mulai dari Kant, Immanuel Kant, David Hume, Francis Bacon, sampai pemikir-pemikir modern, Jürgen Habermas, Michel Foucault, dan nama-nama lainnya. Bukan hanya pintar mengutip, tapi pintar berdialog dan mengkritik. Nah, fenomena ini yang disebut oleh W.L.B. Halak nggak banyak dari dunia Islam itu. Kita itu kalau sudah berbicara tentang legasi atau pemikiran Barat, umumnya kecenderungannya adalah kecenderungan adaptasi gitu. Ada istilah dalam Al-Quran tapi agak sarkastik, khosyiatan absoruhum tarhaqum zillah. Jadi kalau berhadapan dengan pemikiran Barat itu maka pandangan matanya itu khusyuk gitu. Jadi orang yang tersepona, bahasa sekarang terpesona. Nah, Abdurrahman Toha memilih cara yang lain melihat filsafat Barat gitu. Yang kedua, W.L.B. Halak. W.L.B. Halak ini generasi sesudahnya, lahir tahun 1955. Jadi relatif belum terlalu tua dan masih sangat produktif. Buku-bukunya banyak sekali. Beliau ini satu alma mater sebenarnya dengan Ustadz Imam. Kalau saya tidak salah, Ustadz Imam itu di University of Washington ya, Mas Imam ya? Iya, iya Ustaz. Ya, nah Profesor W.L.B. Halak ini PhD-nya diambil dari University of Washington. Itu di Washington State. Kemudian mengajar di McGill University. Nah, di McGill ini banyak sekali murid-muridnya yang memproduksi karya-karya baik. Jadi profesor yang baik itu bukan hanya dilihat dari seberapa bagus penelitiannya, tapi seberapa banyak murid-murid yang jadi dari bimbingannya, kan gitu. Nah, dari tangan W.L.B. Halak banyak sekali nama-nama populer yang menjadi pemikir besar, termasuk juga yang pulang ke tanah air dan menjadi pemimpin, menjadi intelektual di Universitas Islam Negeri, di IAIN, termasuk juga di Universitas Muhammadiyah itu. Nah, tetapi belakangan karirnya W.L.B. Halak itu berpindah. W.L.B. Halak pindah ke Columbia University. Nah, Columbia itu markas besarnya para pemikir kritis itu. Markas besarnya para pemikir postkolonial. Jadi tokoh-tokoh seperti Edward Said, kita semua tahu bahwa bentuk pengkritik orientalisme itu base-nya ada di Columbia University. Kemudian Brinkley Messick yang menulis tentang antropologi syariah juga di situ. Dan ada yang generasi lebih muda dari W.L.B. Halak juga satu darah dengan beliau, namanya Joseph Massad, juga mengajar di kampus yang sama di Columbia University. Nah, beliau ini secara etnisitasnya orang Arab dan beliau ini lahir dari keluarga Kristen sebenarnya. Jadi lahir dari tradisi Kristen, walaupun ya hari ini sebenarnya banyak orang sudah meragukan apakah beliau itu masih Kristen itu. Banyak orang menduga, di antaranya saya, dugaan keras saya itu adalah W.L.B. Halak itu sebenarnya seorang Muslim, tetapi tidak pernah secara terbuka dia declare, karena bagi dia yang penting adalah menulis yang memiliki keberpihakan dan mengadvokasi, memetakan jalan bagi umat Islam gitu. Kalau mungkin pertimbangan dia kalau dia declare bahwa dia seorang Muslim, nanti karya-karyanya yang kritis ke Barat itu dianggap bermakna apologetik gitu. Nah, cara dugaan saya itu beresonansi dengan teman-teman saya. Jadi itu dilihat dari mana dugaan itu, dari pikiran dia, dari konsep-konsep dia, ide dia, advokasi dia. Belum lama juga saya dengar dari imam masjid di sini di Arizona, Imam Masjid Tempe. Jadi kalau W.L.B. Halak itu ngajar di kampus, nanti ada jam break itu dipaskan jam-jam sholat gitu.
nanti jam-jam beliau menghilang. Nah itu banyak yang menduga beliau itu ke ruangan tertutup dan sholat gitu. Itu tapi ya desas-desus di kalangan orang yang pernah hadir ke beliau dan tidak pernah bisa dipastikan sih. Hanya dari kecenderungan beliau dalam dunia pemikiran itu sangat advokatif kepada umat Islam. Berbeda halnya dengan Edward Said yang jelas-jelas ya wafat dalam keadaan non-muslim, atau Joseph Massad yang juga belum muslim gitu. Tapi yang kita punya kecurigaan yang sama itu John Esposito. John Esposito itu ada yang bilang itu dia muslim juga sebenarnya, tapi juga dia hiding gitu, dia hide, sembunyikan identitas dia supaya tidak terkesan pemikirannya apologetik tadi. Oke, kita berpindah ke sini. Ini karya-karya tokoh pertama yang tadi saya sebutkan, Abdurrahman Toha. Banyak sekali sebenarnya, jumlahnya puluhan, tapi saya cuplek beberapa yang terkait dengan diskusi kita hari ini. Yang pertama, Tajdidul Manhaj fi Taqwimit Turos, diterjemahkan sebagai Renewal of Method for the Rectification of Tradition. Kemudian buku 2, Su'alul Akhlaq, Musahama fin Naqdil Akhlaqi lil Hadatsa al-Gharbiyah, The Questions of Ethic, a Contribution to an Ethical Critique of Western Modernity. Jadi dari judulnya juga sudah jelas bahwa yang dia lakukan adalah mengkritik konsep Barat mengenai akhlak, mengenai etika, mengenai moral. Nah, yang ketiga, Ruhul Hadatsah, artinya adalah Spirit of Modernity. Buku Ruhul Hadatsah ini dibahas oleh Wael B. Halak dalam bab kedua buku Reforming Modernity. Dan yang selanjutnya, Su'alul Manhaj fi Ufuqit Ta'sis li Anmudaj Fikrin Jadid, The Questions of Method Toward a New Intellectual Paradigm. Ini buku-buku B. Halak, juga banyak sebenarnya buku-buku beliau yang mengkaji yang bidangnya adalah hukum Islam, syariah, itu pasti sangat akrab dengan pemikiran, karya-karya penelitian beliau, masuk karya yang beliau yang agak lama, The Origins and Evolution of Islamic Law. Saya menyebutnya itu sebagai concern awal, perhatian awal dari pemikiran Wael B. Halak, murni hanya masalah hukum-hukum Islam. Nah, tetapi 20 sampai 25 tahun terakhir, dia menyebutnya the last 2 decades, pemikirannya itu meluas, dia sekarang masuk ke dunia yang disebut dengan dunia atau tren postkolonialisme atau dekolonisasi. Jadi mengkritik pemikiran filosofis Barat, mengkritik pijakan-pijakan fondasi-fondasi pemikiran Barat secara sederhana begitu. Misalnya ini buku terbit tahun 2009, Syariah, Teori Praktis Transformation. Ini berbicara tentang periode pembentukan, bagaimana mazhab terbentuk, bagaimana dia berkembang, lalu institusi apa saja seperti kehakiman, kemudian tradisi wakaf, tradisi ijtihad di dunia Islam, sampai perkembangannya di abad modern. Nah, disitulah dia dimensi kritisnya muncul pada saat dia membicarakan tentang hukum Islam di zaman modern. Jadi secara singkat dia saya jelaskan tesisnya Wael B. Halak, dia mengatakan bahwa wajah hukum Islam itu berubah sangat signifikan ketika mengalami perjumpaan dengan dunia barat, dengan zaman modern dan dengan zaman penjajahan. Bukan hanya perubahan, tetapi yang terjadi sebenarnya adalah the structural death. Dia menyebutnya istilah yang sangat powerful, menurut saya sangat bold, kematian struktural. Jadi syariah itu menjadi lumpuh ketika masuk ke zaman modern, gitu. Nah, tapi ini bukan tempatnya kita bicara tentang buku itu, mungkin lain kali. Yang selanjutnya adalah buku terbit 2013, The Impossible State, Islam, Politics, and Modernity and Moral Predicament. Nah, dia membicarakan tentang struktur pemerintahan Islam. Dia bandingkan, dia kontraskan dengan struktur tata negara modern. Jadi ada yang disebut dengan sistem negara modern.
nation state system yang lahir sejak abad ke-17 atau 16 dari benua Eropa, tetapi kemudian meluas semua negara, semua wilayah di dunia ini hari ini bertransformasi menjadi sistem negara. Kan zaman dulu tuh belum ada yang disebut dengan negara Indonesia, negara Amerika, negara Mesir, belum ada. Itu sebenarnya produk modern. Nah, hari ini tidak ada satupun penjuru bumi, tidak ada satupun titik di penjuru bumi ini yang tidak menjadi bagian dari negara bangsa. Pasti mereka belong tuh negara bangsa tertentu. Nah, YLB Halak dalam buku itu mengkontraskan antara sistem pemerintahan Islam sebelum zaman modern dan sistem negara bangsa yang lahir akibat zaman modern. Dan tentu saja kontras itu dilakukan untuk mengkritik sistem negara bangsa dan menunjukkan keunggulan dari sistem pemerintahan Islam di zaman pramodern, di zaman sebelum zaman kemodernan. Nah, yang selanjutnya relatif juga baru 2018, Restating Orientalism. Ini sebenarnya kelanjutan dari bukunya Edward Said yang tadi saya sebut di awal. Dia mempertegas kritik-kritik Edward Said terhadap Orientalisme, tetapi juga mengkritik Edward Said. Edward Said itu memang kritis ke Barat, kata dia, termasuk ke produksi pengetahuan. Tapi sebenarnya Edward Said sendiri juga pijakannya adalah pijakan fondasi-fondasi Barat. Mohon maaf sebelumnya, kadang-kadang saya tidak bisa menghindari istilah-istilah akademik tertentu. Mudah-mudahan bisa dicerna. Saya jelaskan juga mudah-mudahan secara pelan-pelan. Jadi kata YLB Halak, pijakan Edward Said itu juga sebenarnya epistemologi Barat, Western epistemology katanya. Nah, itu karya YLB Halak yang perlu kita ketahui untuk melihat secara utuh sebenarnya corak pemikiran YLB Halak seperti apa. Nah, buku yang sekarang akan kita kaji adalah buku ini belum lama, 2 tahun yang lalu, diterbitkan dari Columbia University Press, kampus tempat dia mengajar. Cukup tebal, ada 344 halaman. Nah, ini daftar isinya. Tidak semuanya akan kita bahas sore ini karena keterbatasan waktu, tapi perlukan apa saja. Yang pertama adalah introduction, kemudian rethinking the Islamic tradition, a conceptual framework, kemudian the spirit of modernity. 3 chapter ini akan saya jelaskan relatif lebih jauh. Kemudian bab ketiga, Islamic application of modernity spirit, bagaimana kita menerapkan konsep semangat modernitas. Nanti ya, di bab kedua dia akan berbicara mengenai spirit of modernity, semangat zaman modern atau semangat kemodernan. Nah, semangat itu universal. Bagaimana kita yang bersifat unik, distintif Islam menerapkan semangat itu, semangat kemodernan itu. Yang keempat, di bab 4 dia berbicara tentang reason, tentang nalar, tadi sudah disebut oleh Mas Imam, bahwa diskusi tentang kemodernan itu tidak akan terpisah dengan diskusi mengenai nalar atau bab kelima dia berbicara tentang agama, sekularisme dan akhlak. Bab keenam dia berbicara tentang sovereignty, kedaulatan, manajemen etika, manajemen etis dan amanah. Akhir konklusinya dia berbicara tentang konsep manusia yang dibangun berdasarkan akhlak. Nah, sebelum masuk ke bab introduction, jadi menurut YLB Halak, satu kata untuk menggambarkan Profesor Abdurrahman Toha adalah beliau ini filosof etik atau seorang pemikir, seorang filosof yang menekuni dunia etika, dunia akhlak. Jadi karya-karyanya itu revolve around, berporos pada masalah-masalah akhlak ditinjau dari sudut pandang filosofis. Nah, hemat saya ini bacaan yang penting sekali, gitu.
eh, apa yang lacking, apa yang hilang dari dunia pendidikan kita hari ini, termasuk juga dari dunia pendidikan Islam, silabus atau pembelajaran mengenai etik, mengenai akhlak. Sebenarnya kalau kita melihat krisis zaman modern itu bukan krisis yang lain-lain, tapi krisis akhlak, al-azmah al-akhlaqiyah, kata WLB Halak. Jadi sebenarnya kalau ditanyakan apa yang perlu kalau kita ingin mereformulasi pembelajaran dari dunia Islam, apa yang perlu kita masukkan? Hemat saya selain mengenai dekolonisasi, yang kedua adalah mengenai akhlak itu. Nah, jadi buku atau pemikiran Abdurrahman Toha itu menjadi sangat fondasional, menjadi sangat penting bagi kita untuk kita baca. Dalam introduction ada banyak hal yang dibicarakan, tapi kita bisa merangkumnya ke dalam 3 topik. Pertama, Profesor WLB Halak berbicara mengenai epistemic rupture, keterputusan epistemologi. Nanti saya jelaskan apa. Kemudian dia berbicara tentang pentingnya turos, juga akan saya jelaskan apa maksudnya. Dan yang ketiga, dalam chapter introduction beliau berbicara tentang progress atau filsafat kemajuan, filsafat maju. Gitu. Nah, kita mulai satu persatu dari apa yang disebut dengan epistemic rupture. Rupture kita semua tahu artinya terputus. Epistemic itu cara berpikir. Jadi epistemic rupture itu artinya adalah cara berpikir yang terputus. Terputus dari apa? Terputus dari sesuatu yang semestinya tersambung, dari masa lalu. Jadi tesisnya WLB Halak adalah ketika kita masuk zaman modern, sebenarnya cara berpikir kita itu mengalami discontinuity, mengalami keterputusan dari cara berpikir ulama-ulama kita, pemikir-pemikir kita di zaman pra-modern. Jadi zaman modern itu, zaman kemodernan itu betul-betul menjadi momen yang sangat menentukan, menjadi momen yang sangat juga bisa dikatakan destruktif, karena kemodernan atau zaman modern itu merusak bagi WLB Halak itu, dan itu to certain extent juga diamini oleh Abdurrahman Toha. Apa saja manifestasinya, penampakannya dari kerusakan yang disebabkan oleh zaman modern? Ada yang sifatnya institusional, gitu. Institusional itu misalnya khilafah Islamiyah atau the Islamic Caliphate. Kemudian ada juga yang bersifat institusional seperti sistem peradilan Islam. Hari ini ada sistem peradilan, tetapi bentuknya sangat-sangat radikal berbedanya dengan peradilan Islam di zaman dulu. Gitu. Institusi peradilan zaman dulu itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan ruler, dengan penguasa. Jadi seorang qadhi, seorang fuqaha itu selalu independen, tidak bisa keputusannya diintervensi oleh negara. Nah, hari ini sistem peradilan kita itu ya bagian dari nation state tadi, gitu. Kalau para hakim selalu memutuskan perkara itu merujuk kepada apa? Civil code, merujuk kepada undang-undang yang sudah terbakukan pasal per pasal. Nah, kodifikasi hukum yang dibentuk menjadi pasal per pasal itu ya, itu sangat-sangat bertolak belakang dengan identitas hukum Islam zaman modern. Hukum Islam zaman modern itu fluid dia. Fluid itu artinya cair. Para ulama itu dia memang terikat pada mazhab tertentu, apakah mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, Hambali, apalagi satunya Hanafi, tetapi dia tidak diikat oleh klausul-klausul yang dibentuk oleh negara. Di dalam internal mazhab itu kan ada ikhtilaful fuqaha, ada perbedaan para juris di situ. Kemudian juga para hakim selalu akan mempertimbangkan konteks, mempertimbangkan yang disebut dengan urf, mempertimbangkan aktualitas, mempertimbangkan tempat, lokus. Nah,
sifat fluiditas atau sifat kefleksibelan dari hukum Islam itu menjadi hangus ketika terjadi kodifikasi hukum Islam. Itu diawali oleh proses kodifikasi di zaman The Ottoman. Ada yang namanya Tanzimat Reform gitu. Fikih itu dibuat menjadi pasal per pasal gitu. Nah, termasuk juga bentuk dari dampak manifestasi lain dari dampak buruk zaman modern adalah keruntuhan institusi ulama. Institusi ulama. Jadi ulama itu di zaman modern dia terkooptasi oleh negara. Sekarang kalau mau jadi hakim ya harus jadi PNS dulu. Sekarang kalau mau jadi profesor ya harus daftar dulu PNS. Sistem pendidikan walaupun swasta sekalipun dia ada intervensi negara di situ. Nah, zaman dulu yang disebut dengan ulama, yang disebut dengan fuqaha itu selalu institusi yang independen gitu. Pikiran dia itu nggak bisa dicampur tangani oleh negara. Apa yang dia tulis dalam karya-karya akademik itu selalu merupakan refleksi dari pemikiran dia. Negara, pemerintah nggak bisa masuk menginfiltrasi kepada pemikirannya. Itu termasuk juga dalam sistem peradilan. Seorang hakim mungkin saja ditunjuk oleh khalifah, seperti misalnya yang sangat terkenal Abu Yusuf. Qadhi Abu Yusuf kan terkenal sekali. Dia ditunjuk oleh Al-Mansur. Tetapi perlu diingat kata WLB Halak, walaupun dia ditunjuk oleh negara, konten dari sistem peradilan itu nggak pernah diintervensi oleh khalifah manapun. Jadi dia institusi yang betul-betul otonomus itu. Makanya ulama zaman dulu atau fuqaha zaman dulu disebut dengan civic leader, pemimpin sivil. Mereka itu segalanya. Mereka itu profesor karena mengajar halakoh di masjid. Zaman dulu kan orang sekolah itu nggak perlu daftar sana daftar sini, datang aja ke masjid. Ada halakoh masuk ke sistem madrasah. Mereka profesor, mereka penulis buku, mereka ahli hukum, lawyer, dan mereka pemimpin sipil karena mereka dealing with day-to-day issues. Mereka sehari-hari kan didatangi masyarakat. Pak Yai atau Syekh, apa nih jawaban dari masalah hukum saya? Saya akan menikah tetapi pasangan saya begini misalnya. Dari persoalan menikah, persoalan ibadah, sholat, masalah puasa, masalah semua hal itu datang ditanyakan kepada fuqaha. Nah, itu yang disebut dengan fuqaha memiliki kedudukan sebagai civic leader. Posisi itu mengalami degradasi ketika kita memasuki zaman modern. Semuanya dikooptasi oleh negara. Jadi yang disebut masyarakat sipil itu sekarang ya kecil sekali peranannya. Kalau negara ambruk, sebenarnya masyarakat sipil sekarang ambruk juga gitu. Nah, oke, kita masuk ke situ. Jadi dalam chapter introduction, WLB Halak berbicara mengenai fenomena di zaman modern yang disebut dengan keterputusan epistemik yang tadi sudah saya sebutkan. Istilah lain dari keputusan epistemik ini adalah epistemological hegemony gitu, atau epistemological violence, kekerasan epistemik, di mana cara-cara berpikir yang lain yang non barat itu mengalami kebangkrutan, mengalami kebubaran. Dan ini yang perlu saya tambahkan, sebenarnya pandangan mengenai epistemic rupture itu bukan khas WLB Halak, bukan khas juga Abdurrahman Toha. Semua pemikir-pemikir kritis, dekolonial itu menulis dampak yang sangat radikal, dampak yang destruktif, merusak dari zaman modern, merusak epistemologi berpikir non barat. Di studi mengenai masyarakat native di Amerika misalnya, kan ada masyarakat Indian atau Apache atau suku-suku di sini. Yang selalu dikeluhkan adalah kita itu digulung, cara berpikir kita dihabisi, dilindas oleh cara berpikir barat. Itu
Jadi itu artinya kritik mengenai epistemological rupture itu ada di semua bidang ilmu, bukan hanya pada bidang Islamic Studies gitu. Nah, pada chapter introduction juga dia berbicara mengenai pentingnya turos. Apa itu turos? Ini istilah yang akan berulang-ulang dan penting sekali konsepnya. Turos itu secara istilah, secara bahasa artinya adalah peninggalan atau warisan, legasi atau heritage terjemahannya. Di secara lebih luas diterjemahkan sebagai tradition atau tradisi. Dia berasal dari bahasa Arab warotha yarithu, mewarisi. Jadi kalau ada orang tua kita meninggal, kita dapat sesuatu dari mereka, berarti kita dapat turos, dapat peninggalan mereka. Nah, tetapi yang dimaksudkan peninggalan di sini bukan peninggalan yang bersifatnya material. Kita nggak ditinggalkan apa-apa oleh generasi zaman modern, gitu. Yang ditinggalkan oleh generasi zaman modern itu adalah peninggalan intelektual, human intellectual production. Jadi apapun yang ditulis oleh para ulama dalam buku-buku, dalam syair-syair, dalam karya-karya mereka sebelum zaman modern itu disebut dengan turos. Jadi makanya ada istilah kitab turos. Kitab turos itu apa? Ya kitab yang Arab gundul itu. Gitu. Jadi secara simplifikatif mungkin bisa dimaknai kitab turos itu adalah kitab kuning gitu. Walaupun tidak semua kitab kuning itu turos itu, dan tidak semua yang gundul itu disebut turos. Pokoknya yang ditulis, diproduksi oleh para ulama sebelum zaman modern, maka dia disebut dengan turos. Kapan zaman modern itu muncul? Ya di situ para sejarawan berbeda-beda. Ada yang menggunakan poin sejarahnya penyerbuan Napoleon Bonaparte ke Egypt tahun 1798. Ada yang mengatakan ketika terjadinya Westphalia System sendiri, tadi perang antara Eropa, perang antara Kristen dan Katolik di Eropa, kemudian melahirkan negara bangsa, dan lahirnya negara bangsa itu adalah titik lahirnya zaman modern atau zaman baru gitu. Jadi kapan zaman modern itu bermula, para sejarawan berbeda pendapat. Yang pokok adalah turos itu karya-karya yang ditulis sebelum zaman modern itu muncul. Nah, kemudian pada bagian introduction dia juga berbicara tentang teori progres. Di sini ada resonansinya dengan Muhammadiyah. Progres itu kan kita terjemahkan sebagai maju atau kemajuan gitu. Nah, saya tadi bilang bahwa kita umumnya fastabikul khairat gitu ya, berlomba-lomba mengklaim sebagai maju, berlomba-lomba merangkul yang disebut dengan kemajuan. Tapi sebenarnya kemajuan itu bukan sekedar istilah trivial, di dalamnya itu ada makna filosofisnya. Jadi berhati-hati kalau kita menyebut istilah progres, berhati-hati menyebut istilah maju. Saya pernah menulis bahwa ketika Muhammadiyah menyebut dirinya sebagai gerakan Islam kemajuan, ini kontennya apakah sama dengan konten kemajuan dalam filsafat Barat gitu? Kalau berbedanya dari aspek apa gitu. Jadi tesis saya adalah istilah kemajuan itu terutama di lingkungan Muhammadiyah mengalami banalisasi. Jadi semua orang ngomong maju, tetapi konsepnya nggak begitu jelas apa maknanya. Kadang-kadang tumpang tindih juga. Islam berkemajuan itu adalah Islam yang begini. Satu orang mengatakan, tokoh kedua yang mengatakan begini, gitu. Nah, jadi kita perlu merumuskan ulang sebenarnya apa sih sikap kita terhadap filsafat progres itu, gitu. Perlu kita melihat konsep ini secara filosofis juga. Nah, dalam sejarah peradaban Barat, istilah progres itu sebenarnya lahir dari zaman yang disebut dengan zaman pencerahan, the Enlightenment. Makna dari kemajuan itu adalah, jadi kemajuan itu cara atau visi melihat masa depan. Masa depan itu selalu lebih baik daripada masa lalu. Masa lalu itu dianggap selalu lebih buruk, zaman kegelapan, zaman yang harus diakhiri, zaman yang memalukan, kira-kira gitu.
Nah, filsafat progres atau teologi progres itu mengajarkan cara berpikir evolusi, seperti bayi yang dari nggak bisa apa-apa berkembang sampai dia akan sampai pada the pinnacle, sampai kepada puncaknya. Nah, peradaban modern Barat itu oleh beberapa pemikirnya disebut sebagai puncak dari kemajuan itu sendiri. Gitu. Makanya kritik W.L.B. Halak, kritik Abdurrahman Toha kepada teori pada konsep atau filsafat progres adalah sebenarnya filsafat progres itu sangat Western centrism gitu, dan itu juga sangat narsistik. Barat mengklaim diri sebagai puncak dari evolusi sejarah manusia. Makanya ada buku yang berjudul The End of History karya Francis Fukuyama. Itu pemikir modern. Tetapi pemikir sejak zaman abad ke-19 sampai abad ke-20, filsafat progres itu sudah menjadi common theme, common topic. Kita kalau bicara Mas Imam yang lebih fasih berbicara mengenai ini, dari pemikir-pemikir antropologi, Edward Tyler, James Fraser, itu kalau nyebut sejarah pasti ada unsur evolusinya. Manusia itu dari barbarik, metafisika, dari teologi, metafisika, kemudian akan berakhir pada sains. Nah, sains itu adalah puncak dari kemajuan, gitu. Jadi di balik istilah kemajuan, di balik istilah progres itu sebenarnya ada muatan nilainya yang harus dilihat secara kritis, gitu. Sekarang kalau Muhammadiyah ingin mengembrace istilah kemajuan itu, kita harus make sure bahwa konsep kemajuan kita itu berbeda dengan konsep kemajuan di dunia barat yang sudah berlangsung sejak zaman modern gitu. Nah, Abdurrahman Toha dan W.L.B. Halak mengkritik konsep progres ini. Tadi dia Western centrism. Kedua, paradigma atau teologi progres inilah yang menyebabkan terjadinya penjajahan, kolonialisme, imperialisme sejak abad 19 sampai abad 20. Bagaimana menjelaskannya? Jadi yang bertanggung jawab di balik penjajahan yang terjadi di seluruh dunia itu adalah konsep progres. Bagaimana menjelaskannya? Bangsa barat yang merasa diri terdidik, merasa dirinya sudah berdiri di puncak sejarah peradaban, di pinnacle, melihat ke bawah. Oh, tuh orang-orang Indonesia tuh orang-orang Afrika tuh, itu barbarik banget sih. Itu orang backward banget. Kita perlu beradabkan mereka. Nah, akhirnya terjadilah kolonialisasi berbondong-bondong. Mereka berusaha menemukan koloni baru dengan misi memberadabkan. Jadi kritik para pemikir dekolonial terhadap konsep kemajuan, konsep inilah yang bertanggung jawab terhadap imperialisme penjajahan. Kritik yang lain, progres atau filsafat maju itu nggak ada muatan etiknya. Jadi yang disebut dengan kemajuan itu semuanya murni bersifat materi. Jadi semuanya diukur dengan capaian sains. Kalau bicara tentang universitas itu disebut maju kalau dia ada di ranking dunia. Perkara di depan universitas itu ada kampung miskin, perkara ada masalah-masalah sosial yang nggak diselesaikan oleh para intelektual di kampus itu nggak dipedulikan itu. Karena tolak ukurnya adalah angka. Tolak ukurnya adalah hal-hal yang bersifat kuantitatif, bersifat material. Negara disebut maju kalau dia ekonominya mapan gitu. Nah, padahal kata Abdurrahman Toha dalam Islam itu ada yang disebut dengan kemajuan rohani. Jadi kalau ini saya ingin masuknya ke konteks Muhammadiyah, kalau Muhammadiyah ingin embrace konsep maju, dia harus mendefinisikannya menjadi kemajuan yang bersifat spiritualitas. Ada as-su'ud ar-ruhi namanya. Bagaimana su'ud itu? Jadi dalam konsep tasawuf ada yang disebut dengan makomat, ahwal. Imam Ibnu Qayyim misalnya menulis buku Madarijus Salikin. Jadi ada station, ada tingkatan-tingkatan mulai dari paling basic. Tingkatan terbawah itu adalah yaqzoh. Manusia itu harus bangkit dulu, sadar dulu kelemahannya apa, dosanya apa, dia jauh dari Tuhan. Nah, setiap hari dia harus make sure dia itu progres terus, naik terus sampai dia berada puncak tertinggi secara spiritual, dia dekat dengan Allah. Nah, itu progres. Tapi progres yang seperti itu yang mestinya kita embrace, yang kita pertahankan, bukan progres yang sifatnya murni material gitu. Jadi kritik kepada konsep ini adalah dia bersifat materialistik. Oke, Mas Imam,
sampai jam berapa ya? Saya takutnya karena masih 2 chapter Ya lagi. Ustaz, 5 menit lagi nih Ustaz Rafiq ini. Oke. Kalau gitu saya Nanti rangkum aja deh. apa namanya, kita sambung pada. Ya, oke. Terima kasih. Saya rangkum aja di chapter 1. Jadi tadi saya sudah menjelaskan pengertian turos itu apa, tradisi intelektual pramodern. Nah, pertanyaannya adalah sekarang bagaimana kita membaca tradisi intelektual itu. Itu pertanyaan umum di kalangan pemikir muslim. Di mana aja pasti akan ada concern itu. Kaifa nata'amal ma'at turos. Bagaimana kita berinteraksi, dealing with intellectual heritage. Ada orang-orang seperti Abid Al-Jabiri, Muhammad Arqon yang sudah sangat populer di Indonesia. Mereka punya pendekatan sendiri membaca turos. Ada yang tradisionalis seperti Yusuf Al-Qardawi, Ali Jum'ah juga punya pendekatannya sendiri. Nah, ini kelompok yang saya sebut tradisionalis filosofis, diantaranya Abdurrahman Toha, Abdul Wahab Al-Masiri yang juga menawarkan proposal bagaimana membaca tradisi intelektual Islam. Gitu. Ini selanjutnya ada kelompok-kelompok tertentu yang membaca tradisi intelektual Islam dengan pendekatan parsial, pendekatan fragmentatif. Jadi yang dilakukan adalah tradisi itu dipotong-potong seperti kue, cut and slice, potong kemudian salah satu disingkirkan gitu. Nah, padahal tradisi atau turos itu satu kesatuan, nggak bisa dipotong-potong kemudian dia difragmentasi kemudian dibuat hierarki. Tapi ada kecenderungan di dunia Islam dipersonifikasi dilakukan oleh misalnya oleh Abid Al-Jabiri membaca turos dengan pendekatan yang fragmentatif. Turos itu dibagi-bagi, ada yang turos bayani, burhani, irfani, dan ketiganya itu dalam pendekatan dia itu tidak saling menyapa, tidak saling bekerja sama, tetapi berkonflik. Dari tiga hal itu, bayani, burhani, dan irfani, yang paling tinggi hierarkinya menurut Abid Al-Jabiri adalah burhani. Yang paling rendah, bahkan hampir tidak ada nilai bagi Abid Al-Jabiri adalah irfani. Oke. Syarat-syarat peminjaman metodologi asing, apa makna dan bagaimana melakukan tajdid turos, tidak sempat untuk dijelaskan. Tadakhul hubungan antara cabang-cabang keislaman. Jadi ilmu-ilmu Islam itu tidak berdiri sendiri tapi saling tadakhul, saling terkait. Ilmu bahasa terkait dengan ilmu tafsir, terkait dengan hadis, fikih, sufism, dan kalam. Itu cara yang mestinya harus kita ambil, kita tempuh dalam membaca turos. Oleh karena itu keilmuan Islam itu mestinya bersifat ensiklopedik, nggak bisa tadi parsialistik. Yang ini the spirit of modernity yang tapi sayang panjang ya kalau ingin saya jelaskan. Oke, saya berhenti di sini aja deh, mungkin kita kembangkan dengan diskusi aja. Kalau ada yang ingin lebih lanjut, mungkin PowerPoint-nya bisa saya kirim nanti ke grup Muhammadiyah atau yang lain-lain yang ingin tertarik, atau juga silahkan baca bukunya tadi bisa di-download, juga bisa dibeli dari Amazon dan lain-lain. Saya kembalikan ke Mas Imam. Baik, terima kasih Mas Rafiq. Bagi teman-teman yang menginginkan soft copy nanti bisa japri ya, bisa email langsung atau WA langsung ke PCM, nanti kita berikan karena ini downloadnya dari perpustakaan universitas. Ya. Jadi baik Bapak dan Ibu sekalian, tadi saya kira pengantar dari Ustadz Rafiq sudah cukup komprehensif mengenai buku ini, dari bab introduction, kemudian juga di chapter 1 soal pengertian turots, kemudian juga respon bagaimana kita kritik terhadap modernitas, kemodernan, dan lain sebagainya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu mau bertanya atau ingin mendiskusikan topik yang kita kaji ini, kami persilakan. Ini sudah ada Ustadz Nur Fajri. Silakan Ustadz, tafadhol. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kiai Rafiq atas penjelasannya yang luar biasa. Walaupun sebetulnya saya inginnya sampai selesai dibahas ya. Tapi bagaimanapun waktu membatasi. Mungkin pertanyaan saya tadi tentang
eh, bagaimana langkah sederhana ya Muhammadiyah biar benar-benar berkemajuan dalam arti yang ideal ya, dalam arti yang sesungguhnya tidak menjadikan kita tuh western centris. Mungkin langkah nyatanya kira-kira Kiai Rofik sebagai salah satu anggota atau pengurus di Majelis Tarjih Pusat ya, langkah nyatanya gitu. Mungkin dalam 5 atau 10 tahun ke depan tuh kira-kira apa yang dilakukan. Itu pada akhirnya ini adalah kita harapkan Muhammadiyah benar-benar gerakan Islam berkemajuan. Tapi tentu kemajuan di sini harus terus dipandu ya, agar benar-benar maju yang sesungguhnya. Dan tadi Kiai Rofik seperti memberikan sedikit kritik ya terhadap pemaknaan tersebut atau mungkin pelurusan. Mungkin harapan saya bentuknya sifatnya langkah nyata gitu, Kiai Rofik. Terima kasih banyak. Ya, baik. Terima kasih Ustadz Nur Fajri. Sebelum Mas Rofik memberikan komentar, mungkin kita juga perlu mendiskusikan tadi soal bagaimana posisi Muhammadiyah begitu ya terhadap modernisme. Nah, Muhammadiyah kan dianggap sebagai gerakan modernis Islam begitu ya. Nah, kalau kita mengikuti pemikiran dari Halak ini, beliau kan mengatakan bahwa kalau untuk keluar dari modernisme, kritik terhadap modernisme, maka kita harus keluar dari modernisme itu sendiri. Nah, jadi kalau kita mengikuti kritik dari Halak ini, Profesor Halak ini, saya kira Muhammadiyah itu ya akan terus di dalam pusaran modernisme. Dia tidak akan bisa mampu keluar dari modernisme, karena prasyarat proyek yang ditawarkan oleh Profesor Halak agar Muhammadiyah bisa keluar dari modernisme itu, misalnya, adalah keluar dari modernisme, kemudian kembali kepada tradisi. Nah, yang dimaksud dengan tradisi yang tadi disampaikan Ustaz Taufik Turats, apakah memungkinkan atau memang Muhammadiyah itu memang cukup ya sudah nyaman berada di dalam posisi sebagai bagian dari modernisme yang banyak dikritik itu. Saya kira itu komentar dari saya. Silakan Ustaz Taufik. Terima kasih Mas Imam dan Ustadz Fajri. Saya gabungkan aja komentarnya untuk beliau berdua, dan komentarnya sangat-sangat mendalam. Apa yang bisa dilakukan Muhammadiyah untuk sampai kepada definisi atau keadaan maju yang sebenarnya gitu. Ya, ini pertanyaan yang nggak bisa dijawab dengan sederhana, dan ini tugas kita semua untuk memikirkannya gitu. Artinya nggak ada jawaban yang sangat definitif gitu, perlu dicari terus gitu. Hanya hemat saya yang perlu sering-sering kita lakukan itu adalah melakukan i'adatun nazar, rethinking, melihat kembali elemen-elemen filosofis, elemen-elemen konseptual kita gitu. Sudah on the right track belum gitu. Misalnya saya ingin menambahkan begini, cara Muhammadiyah memandang sejarah itu, hemat saya perlu kita revisi lah gitu. Ada kecenderungan bahwa filsafat atau teologi Barat mengenai kemajuan tadi itu ada pada diri kita. Saya mengidentifikasi itu. Silakan dilihat yang lain, silakan dikritisi. Tadi kan saya mengatakan bahwa filsafat Barat itu melihat masa lalu itu secara pesimistik, melihat tradisi, melihat the past, masa lalu secara negatif. Itu seperti bayi yang nggak punya pikiran, barbarik, kegelapan, gitu. Masa depan itu selalu lebih baik. Tadi yang disebut dengan rapture gitu. Nah, kecenderungan seperti itu to certain extent tuh ada, gitu. Ada. Kita misalnya kalau bicara mengenai tradisi Indonesia pra modern, pra Ahmad Dahlan, itu identik dengan apa? Identik dengan inhitot, identik dengan degradasi. Kita jarang tuh berbicara tentang masa lalu, abad 19, abad 18, abad 17 dengan penuh proud gitu, dengan penuh kebanggaan gitu. Apalagi kita kontraskan dengan keadaan kita hari ini tuh. Jarang sekali kayak gitu. Umumnya adalah kalau kita berbicara masa lalu, ada nada judgmental gitu. Itu terbelakang, itu degradasi, itu dekaden gitu. Kita kurang lancar kalau berbicara tentang masa lalu Indonesia. Masa lalu Indonesia sendiri baru ya.
masa lalu tempat di mana kita tinggal gitu. Sehingga tradisi Indonesia itu diklaim yang lain gitu. Kita nggak punya pengetahuan tentang itu. Nah, termasuk juga kita nggak menguasai disebut menguasai turos. Turos kan luas sekali, tapi mencari orang yang punya kecenderungan membaca turos, dekat dengan turos itu kan sulit sekali di Muhammadiyah. Mencari dokter itu gampang, mencari insinyur gampang, fakultas-fakultas kedokteran ada di mana-mana, mencari engineer ada di mana-mana. Tetapi mencari orang yang pintar baca kitab, gitu ya, ahli mendialogkannya dengan masalah-masalah modern, itu kesulitan kita, gitu, kesulitan. Ada tapi fi'ah qalilah lah, gitu. Nah, hemat saya kita itu kan gerakan Islam. Fondasi di bawahnya adalah para pemikir Muslim ini yang harus lancar, harus fasih bicara tradisi, gitu. Kalau enggak hilang itu identitasnya, gitu. Nah, makanya kalau ditanya apa hal-hal praktis yang bisa kita lakukan, gitu. Hemat saya adalah melakukan familiarisasi dengan tradisi, gitu. Jadi kita harus akrab itu dengan kitab kuning, dengan pemikiran-pemikiran klasik, karena itulah modal kita untuk menjawab tantangan-tantangan kita hari ini. Masalah dunia modern itu harus didialogkan dengan modal kita, dengan apa yang pernah kita miliki dari masa lalu, masalah tradisi. Wa'il Behalak dan Profesor Abdurrahman Toha menyebut bahwa masalah yang diakibatkan oleh zaman modern tidak bisa solusinya diambil dari zaman modern itu sendiri. Jadi ibaratnya itu kalau sapu kotor nggak bisa dipakai untuk bersihin gitu. Zaman modern itu sesuatu yang secara intrinsik itu udah cacat gitu. Dia menimbulkan penyakit. Obatnya dari mana? Dari zaman dulu, dari tradisi gitu. Nah itu tesis yang sangat penting hemat saya dari Wa'il Behalak dan dari Abdurrahman Toha gitu. Tadi hal yang relatif belum saya elaborasi. Fungsi signifikan dari turas adalah menjawab masalah-masalah modern kita hari ini. Karena masalah modern lah yang menyebabkan kerusakan alam, menyebabkan patologi sosial, menyebabkan masalah kemodernan hari ini, masalah isu-isu di keluarga, masalah pornografi, masalah kemiskinan struktural. Yang masalah-masalah ini tuh belum ada di zaman pramodern, termasuk yang sangat dahsyat terjadi di awal abad modern itu apa? Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua. Nggak pernah terjadi di zaman modern perang dalam skala seperti itu, gitu. Nah, jadi sekali lagi kita harus memahami tradisi. Keperluannya bukan untuk tradisi itu sendiri. Jadi tradisi itu bukan the end, in and of itself. Tradisi itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi tradisi perlu kita baca, kita pahami untuk menjawab masalah-masalah kemodernan hari ini. Berarti juga termasuk begini, zaman modern, kemodernan itu jangan dibanggakan berlebih-lebihan, dan zaman modern itu bukan tujuan pada dirinya sendiri, gitu. Dia harus, ya tadi dia menimbulkan problem yang masalahnya harus dicari dari periode yang lain, dari zaman pramodern, dari tradisi, gitu. Begitu Ustadz Fajri. Ya saya menyampaikan ini bukan berarti tidak Muhammadiyah lagi ya. Tapi kita, hemat saya, perlu juga itu membiasakan cara berpikir kritis, berpikir otokritik, gitu. Itu yang mungkin perlu kita lebih giatkan, gitu ya. Jangan terbiasa mengglorifikasi, membanggakan capaian-capaian kita, tapi lihat apa yang tidak ada pada kita, lihat kelemahan kita. Itu yang kita lakukan untuk memperbaiki diri sendiri. Saya kira sudah sekaligus juga menjawab apa yang disampaikan oleh Ustadz Imam tadi. Terima kasih. Ya, matur suwun Kiai. Ya, baik. Terima kasih banyak. Silakan Bapak Ibu yang ingin berkomentar, berdiskusi, tanya bebas apa saja termasuk isu-isu terkini, penerapan syariah dengan kemenangan Taliban di Afghanistan juga boleh kita angkat. Ini kan apakah misalnya pertanyaannya apakah Taliban yang di Afghanistan ini bagian dari Turos juga, maksudnya kembali kepada tradisi untuk menjawab modernitas. Ini kan sebenarnya
fenomena Taliban juga bisa kita kaitkan bagaimana merespon modernitas kan, seperti itu. Misalnya seperti itu. Atau misalnya karena begini Bapak dan Ibu sekalian, kalau tidak keliru ini karena saya tidak setekun Ustadz Raufik ini membaca buku ini tadi sekilas saja hari ini pagi-pagi lihat di pendahuluannya. Kemudian beberapa literatur beliau di jurnal artikel, saya baca ada komentar beliau yang sangat menarik. Beliau mengatakan bahwa salah satu kritik beliau terhadap modernitas adalah ukuran bahwa apa yang membedakan manusia dari binatang, dari non-human, binatang itu adalah reason, kayak gitu kan, jadi akal. Jadi yang membedakan adalah manusia itu, kalau manusia berakal, kalau hewan tidak berakal, maka kemudian akal itu kemudian menjadi sesuatu yang sangat otoritatif. Kemudian tadi bicara juga Mas Rafiq soal evolutif gitu ya, kalau kita misalnya pernah belajar Agus Comte, itu teori dari fase teologi, kemudian metafisik, kemudian terakhir adalah positivisme. Jadi pada level yang terakhir itulah kemudian akal ini menjadi rujukan utama mencapai puncaknya. Tetapi Profesor Halak ini menarik, yang membedakan manusia dengan hewan itu bukan akal menurut beliau, tetapi adalah etik, akhlak. Nah, ya kan? Nah, akhlak itu kemudian kembali merujuk kepada syariah. Syariah yang kemudian diwariskan zaman medieval Islam, dari zaman-zaman awal Islam. Nah, syariah inilah yang kemudian bisa mengendalikan manusia yang tadi disebut dengan penyakit modernisme. Jadi soal ketamakan, begitu ya, haus akan kekuasaan, dominasi. Jadi semua kerusakan muka bumi ini akibat modernitas itu adalah karena tadi ada unsur-unsur tidak mengendalikan diri dari manusia itu sendiri, tidak ada akhlak, tidak ada etika. Nah, yang kemudian syariah itu muncul untuk kemudian mengatur manusia agar dia memiliki akhlak, bagaimana dia bersikap terhadap alam, bagaimana dia bersikap terhadap penciptanya. Makanya kemudian tadi misalnya konsep sovereignty, soal kedaulatan, menarik juga ini. Profesor Halak ini beliau menyuguhkan yang disebut dengan konsep trasti atau kewalian. Nah, ini nanti kita diskusinya lagi dengan konsep khilafah ini nanti semakin jadi konsep trasti. Jadi kalau di konsep barat nation state tadi yang sempat diulas oleh Ustadz Raufik itu kan. Jadi kalau di nation state itu kan Tuhan itu sudah dipenggal, diganti dengan kedaulatan rakyat. Jadi Tuhan itu sudah tidak ada, yang berkuasa, yang sovereignty itu, kekuasaan itu ada di tangan rakyat, kan begitu. Nah, Profesor Halak kemudian enggak, jadi kekuasaan tetap di tangan Allah, kayak gitu, di tangan Tuhan, sebagai dia wali, kayak gitu kan. Nah, di wali ini manusia adalah yang diberi wakilkan, sebagai wakil, begitu kan. Nah, jadi, ciri dari perwalian ini ada dua hal menurut beliau ini. Yang pertama adalah maintenance, jadi pemeliharaan, ya kan. Yang kedua adalah care, atau care itu perhatian ya, kayak gitu, perawatan, pemeliharaan. Nah, seperti itu dua hal itu. Jadi kalau kita mengacu pada soal konsepsi bagaimana mengelola negara dengan dua konsep ini, maintenance dan care, dengan konsep perwalian, menarik juga ini. Jadi Tuhan tetap hadir, kemudian wakil Tuhan manusia kita ini, apa yang diwakilkan adalah kita jaga dengan maintenance dan care, kayak gitu tadi itu. Nah, saya kira itu diskusi. Silakan Bapak dan Ibu, silakan yang ingin menanggapi komentar dan sebagainya. Saya mau menanggapi pernyataan yang tadi terkesan hanya singkat, tapi menurut saya agak itu. Pernyataan Mas Imam tadi itu, Taliban itu produk tradisi atau produk modern? Nah, itu kan kita mungkin agak tergoda mengatakan bahwa Taliban itu adalah manifestasi dari tradisi itu sendiri. Kan sekarang kan muncul viral di mana-mana tuh. Taliban itu akidahnya Maturidi, Asy'ari, mazhabnya Hanafi. Kita akan tergoda mengatakan bahwa itu adalah produk tradisi, dan tradisi ternyata bisa sangat violent kayak gitu. Bisa sangat barbarik gitu. Nah, tapi kita perlu hati-hati ini. Khutbah Jumatnya Profesor Khalid Abu Fadil itu mengatakan Taliban itu adalah produk modern. Taliban itu is not native of Afghanistan people. Native di Afghanistan people itu memang Maturidi, mazhab Hanafi, tetapi yang penerapannya cara seperti itu bukan native, itu nggak berasal dari Afghanistan itu sendiri. Itu produk abad ke-20, lebih-lebih produk Cold War. Jadi
ketika Uni Soviet masuk ke Afghanistan, kemudian kelompok-kelompok tradisionalis tadi, pejuang Hanafi tadi, diradikalisasi. Siapa yang meradikalisasi? Amerika. Jadi sebenarnya pada bagian tertentu dia punya konten tradisi, tapi pembentukannya, wajahnya itu murni bersifat modern yang melakukan mengekstrimkan kelompok ini kemudian melahirkan Taliban itu siapa? Itu peradaban modern Amerika ini gitu. Jadi dan di balik bersama Amerika juga ada institusi yang lain, ada Pakistan yang berkepentingan dengan teritorinya, ada juga Arab Saudi gitu. Jadi hemat saya ya yang seperti itu adalah produk dari modern. Sama seperti kelompok-kelompok ekstrim seperti Al-Qaeda, ISIS yang suka ngebom-ngebom itu. Kita akan tergoda mengatakan, oh itu tradisi. Nyatanya mereka mengutip ayat Al-Quran, mengutip hadis Nabi. Ayat Al-Quran, hadis Nabi kan backbone. Itu ya in the core of the core-nya tradisi itu adalah Al-Quran dan hadis. Jadi dengan mengutip Al-Quran dan hadis, orang akan mengatakan itulah tradisi Islam. Tidak, gitu. Itu bukan tradisi Islam. Tidak ada teologi yang melakukan tindakan seperti itu, gitu. Dengan skala yang masif seperti itu. Tindakan suicide bombing yang dilakukan oleh Osama bin Laden dan lain-lain itu adalah produk dari zaman modern, gitu. Khalil Abu Fadil yang banyak sekali menulis tentang ini untuk menunjukkan bahwa tindakan violence itu tidak pernah ada precedence-nya dari zaman dulu, dari tradisi. Jadi itu tidak lain lahir dari zaman modern. Sama seperti ketika dia membaca Said Qutb. Said Qutb itu dia produk zaman modern itu. Pemikirannya bisa radikal seperti itu. Said Qutb itu pemikirannya dipengaruhi oleh pemikir fasis dari Jerman, Carl Schmitt namanya katanya. Jadi dia lebih banyak dipengaruhi oleh pemikiran fasis Nazi pada dipengaruhi oleh Turos. Itu kata Khalil Abu Fadil mengenai Said Qutb gitu. Nah, pemikiran seperti Al-Baghdadi, Osama bin Laden dipengaruhi oleh fasisme barat, oleh kekejaman barat dibandingkan dengan dia dipengaruhi Islam itu sendiri. Saya kira itu diskusinya Mas Imam. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin berkomentar. Kita masih punya waktu sekitar 10 menitan sebelum kita tutup. Ini memang diskusi ini memang ada banyak perlu ilmu pengantarnya ini Mas Taufik ini. Jadi kita langsung lompat ini bicara langsung pemikiran Halak dan Abdurrahman Toha. Jadi tapi ini kan bagian pemikiran yang perlu disosialisasikan juga di Muhammadiyah karena memang selalu argumentasi yang disampaikan oleh para aktivis Muhammadiyah ketika diajak diskusi secara intelektual dalam arti exercise ini pemikiran dan sebagainya kenapa tidak terlalu kuat itu ya memang kecenderungan Muhammadiyah itu kita tidak berkecenderungan teoritis, kita kecenderungannya adalah kecenderungan praktis kayak begitu kan. Ketimbang menghabiskan energi untuk kemudian memperdebatkan apa itu Turos, apa itu modernitas, lebih baik kita memikirkan bagaimana ya kan mendirikan universitas atau misalnya bagaimana kita bisa mengembangkan sekolah-sekolah Muhammadiyah, rumah sakit Muhammadiyah yang memiliki implikasi nyata. Tetapi sebenarnya implikasi nyata itu kalau tidak ditopang, jadi hal-hal yang sifatnya praktis tadi tidak ditopang oleh sebuah fondasi epistemologi yang kuat, nah ini juga perlu dipertanyakan juga begitu kan. Cuman persoalannya Mas Rafiq, mentranslasi, nah ini yang kemudian jadi problem ini, jadi mentranslantasi, jadi bagaimana bisa menerjemahkan gitu kan pemikiran-pemikiran yang sophisticated ini
tentang konsep modernitas itu di dalam dataran praktis ini yang kemudian menjadi penting juga bagi Muhammadiyah, agenda Muhammadiyah. Sehingga kemudian yang muncul itu apa yang kemudian dilakukan oleh aktivis-aktivis Muhammadiyah di dalam dataran praktis itu memang berangkat dari basis sebuah keyakinan tentang epistemologi yang kuat. Tadi misalnya konsep Islam berkemajuan begitu kan? Apa ini sampai pada konsep banalitas, istilahnya itu kalau bahasa saya sederhananya menjadi latah gitu ya. Semua orang bicara ilmu Muhammadiyah berkemajuan. Tapi apa yang dimaksud dengan konsep berkemajuan itu yang dipahami oleh teman-teman Muhammadiyah gitu? Apakah kemajuan apa kira-kira konstruksi pemikirannya? Kalau kemudian sekedar memperbandingkan ini bagi Bapak dan Ibu, kalau saudara-saudara kita, teman-teman dari Nahdlatul Ulama kan konsep yang kemudian dijargonkan itu adalah Islam kenusantaraan kan begitu kan? Islam Nusantara. Mereka saya apresiasi dalam konteks jauh lebih progresif sampai kemudian dia membentuk ada yang namanya fakultas Islam kenusantara Islam Nusantara begitu ya di Universitas Nahdlatul Ulama. Nah, saya belum pernah mendengar ya di mata kuliah di kemuhammadiyahan apa ini Islam berkemajuan ini seperti apa mata kuliah jangankan menjadi sebuah program diploma kuliah begitu ya jurusan dan sebagainya. Ada nggak Mas Rofi kira-kira di Muhammadiyah mengajarkan konsepsi Islam berkemajuan Muhammadiyah? Karena kalau ketika saya belajar tentang kemuhammadiyahan yang dipelajari itu bukan itu. Yang dipelajari itu adalah soal kronologi sejarah, kemudian doktrin Muhammadiyah tentang purifikasi dan lain sebagainya. Tetapi jargon tentang ini konsep berkemajuan itu sama sekali belum disentuh. Ini dugaan saya ada dua hal. Memang tidak ada konsepsinya dalam arti konstruksi keilmuannya kayak gitu. Yang kedua, memang belum ada orang yang mampu menerjemahkan, jadi menurunkan hal itu di dalam tataran praktis. Nah, ini juga menjadi agenda penting yang saya kira sangat bisa dicapai dengan banyak orang intelektual di Muhammadiyah yang kita miliki. Saya kira itu komentar saya, Mas Rofiq, sebelum kita tutup. Ya, saya mungkin termasuk juga komentar terakhir. Memang betul bahwa kelebihan Muhammadiyah itu adalah kecenderungan praktisnya. Saya bilang tadi nyari komunitas yang mencari orang yang mau mendirikan sekolah itu banyak. Dan orang Muhammadiyah mendirikan sekolah itu gampang sekali. Berkumpul aja berapa orang berdiri TK. Berkumpul banyak lagi berdiri SD. Agak lama berdiri universitas. Di mana-mana itu. Bahkan terbaru kan berdiri di Malaysia, Universitas Muhammadiyah Malaysia itu. Itu kecenderungan yang hemat saya sangat positif dan betul-betul menjadi kebanggaan kita gitu. Karena at the end of the day Islam itu adalah amal, Islam itu adalah praktek. Kan Al-Qur'an juga mengutuk tuh kalau orang cuma berteori aja gitu. Tapi kecenderungan amal itu harus dibangun di atas fondasi. Fondasi itu apa? Fondasi teoritis, fondasi pemikiran, dan itu harus kokoh gitu. Nah, Muhammadiyah harus melahirkan kelompok-kelompok yang punya kecenderungan teoretikal kayak gitu, ke kelompok-kelompok yang kecenderungannya adalah gagasan dan konsep untuk mensupport gerakan-gerakan praksis Muhammadiyah gitu. Dan juga kalau kita amati ini ada yang disebut dengan faudo, Mas, kekacauan epistemologis, Mas, di Muhammadiyah itu, Mas. Ideologi kemajuan Muhammadiyah itu diperbutkan orang. Ada kelompok yang salafi, kecenderungannya ekstremis, ada kecenderungannya bid'ah semua, ada kecenderungannya ketat sekali, kecenderungannya salah, yang lain salah semua gitu, malah mendekat kepada kelompok-kelompok yang kita semua nggak suka lah gitu. Ada yang kecenderungannya juga terlalu mendekat ke epistemologi barat atau kecenderungan liberal gitu. Nah, itu menjadi sangat faudo, menjadi sangat chaotic. Itu kenapa? Karena ya betul kata Mas Imam, ada ketidakjelasan gitu. Ada ketidakjelasan, jadi semua orang bisa menafsirkannya gitu. Kalau kita ingin mendefinisikan diri sendiri, nggak ada rujukannya, nggak ada referensinya. Lain halnya kalau definisi kemajuan itu agak kita tautkan, agak kita hubungkan dengan tradisi Islam, dengan Turos. Jadi orang semua bisa sama-sama, sama-sama kita cross check ke Turos gitu. Ayo kita baca sama-sama Turosnya gitu. Nah, bagaimana langkah transplantasi yang menerjemahkannya gitu ya, kata Mas Imam tadi. Ya, hemat saya tadi melakukan familiarisasi Turos itu adalah menggalakkan
kajian-kajian turos, anak-anak pendidikan di pesantren Muhammadiyah harus bisa baca kitab kuning, penelitian-penelitian di Universitas Muhammadiyah FAI harus berorientasi ke turos, sehingga rame-rame kita klaim turos gitu. Jangan ya misalnya ekonomi Islam penelitian tentang praktek riba di bank itu, praktek wakaf di kampung itu kan semuanya dimensi praktis. Yang kosong itu dari kita adalah pijakan tadi, sejarah intelektual kita nggak punya gitu. Jadi caranya untuk mereklaim tradisi itu adalah galakkan aja penelitian-penelitian berkaitan dengan tradisi. Galakkan kemampuan baca kitab kuning, kajian-kajian kitab kuning. Kita udah punya kajian Ihya Ulumuddin, kadang-kadang dulu juga ada Madarijus Shalihin, di tempat lain ada Aqidatul Awam gitu. Itu baru tahap pertama loh. Membaca kitab kuning itu baru tahap pertama. Tahapan selanjutnya adalah pertanyaan yang lebih sifatnya lebih metodologis. Mana cara baca kitab kuning yang benar? Perspektifnya, paradigmanya apa? Muhammadiyah belum sampai ke sana. Pertanyaan yang harus dijawab sekarang dan mendesak hari ini adalah bagaimana cara kita bisa lebih familiar dengan kitab kuning gitu. Baru setelah itu ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan gitu. Oke, terima kasih semuanya sudah hadir pada sore hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan hal-hal yang kurang berkenan. Jadi sekali lagi ini saya sampaikan sebagai cara kita untuk ya berpikir lebih reflektif, mudah-mudahan provoking ya, mudah-mudahan provoking karya WLB Halak ini dan ya terima kasih, saya kembalikan ke Mas Imam. Baik, terima kasih Mas Rafiq atas uraiannya, penjelasannya dan juga tukar pemikirannya. Saya kira ini menstimulasi kita semua Bapak dan Ibu sekalian, dan tentu kalau dari diskusi ini lebih banyak pertanyaan daripada jawaban, itu berarti intelektual kita, akal kita bekerja. Jadi artinya kita sudah terstimulasi, kemudian kita berefleksi, kemudian dilanjutkan mencari tahu apa ini sebenarnya yang terjadi, membaca lagi, dan sepertinya kalau generasi kita ini ya, hari kayak saya ini kalau mau belajar Turat, baca kitab kuning dulu. Bahasa Arab saja tatih-tatih begitu ya. Masih jauh ini agendanya ini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira demikian. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu.